Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwa al-shaykhuna al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, ya na'budu wa nasta'inu as-siratal mustaqim, siratal ladzina waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun lidah itu maka yaitu dijadikan bagimu karena membanyakkan dengan dia akan zikrullah dan membaca Al-Quran, dan engkau tunjuki dengan dia mulut dan lidah itu kan segala hamba-hamba Allah kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah dan negeri akhirat, dan bahwasanya menyuruhkan dengan itu lidah tadi berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Jadi anggota 7 kita yang berikutnya yang harus kita jadikan nur, yang harus kita jadikan nur adalah lidah, agar doa-doa kita kepada Allah Ta'ala memohon agar supaya tangan dijadikan nur, kaki dijadikan nur, mata dijadikan nur, telinga dijadikan nur, rambut bahkan dijadikan nur, otak dan pikiran dijadikan nur, hatta semua jasad batang tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dijadikan oleh Allah nur. Maka untuk mendapatkan diri ini berubah menjadi nur, turutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain selain daripada mutaba'ah, menurut, mencontoh akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kita hendaklah supaya mulut kita ini jadi nur, banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah hidup kita zuhir dan batin, siang dan malam, tujuan hidup hanya untuk memuji, bukan minta dipuji, agar supaya siang dan malam otak kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, hidup ini ingin memuji orang, bukan minta dipuji. Semoga Allah ubah hati kita, Allah ubah pikiran kita, yang dulunya mungkin bila berbuat minta dipuji, yang dulunya mungkin bila berbuat kebaikan minta dilihati, sekarang kita ingin apabila melakukan apapun kebaikan ingin memuji orang, karena kebaikan itu adalah anugerah Allah, karena kebaikan itu adalah kebaikan Allah, karena kebaikan itu adalah fadlullah. Maka pujilah yang memberi kebaikan itu, pujilah yang mengolahkan kebaikan itu. Tidak ada kebaikan kecuali minallah. Kita takbir sampai salam, kebaikan daripada Allah. Kita baca Quran, kebaikan daripada Allah. Kita baca salawat, kebaikan daripada Allah. Kita nolongi orang, kebaikan daripada Allah. Artinya yang ada hanya kebaikan Allah. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, yang nampak, yang jelas, yang nyata di mata hati kita hanya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjung Allah, puji Allah dengan baca-bacaan yang sudah diatur, disusun oleh agama. Mau la ilaha illallah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu akbar,
mau jikir-jikir yang lain, yang semua itu otak dan hati kita hanya satu, ingin memuji betapa Allah baikan benar dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan Allah. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang siang dan malam kita selalu pandang, kita selalu lihati, kita selalu cengangi. Mau dimanapun kita berada, kita ingin memandang Allah, kita ingin melihat Allah. Allah itu adalah zat al-wajibil wujud, yang hakikat zat itu tidak ada yang tahunya kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamullaha illallahu, tidak ada yang tahu kayak apa itu Allah kecuali Allah. Kita hanya mengenal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Seperti mikrofon inikah Allah? Kada. Seperti kitab inikah Allah? Kada. Seperti meja inikah Allah? Kada. Seperti lampukah Allah? Kada. Apapun yang dipertunjukkan, dilihatkan kayak inikah Allah, selama itu makhluk, katanya kita Allah bukan begini. Tapi kayak apa gerang aslinya Allah? Kayak apa gerang Allah itu? La ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Kuntu kanzan makhfiya, kuntu fi'ama. Aku memang rahasia yang gak bisa dibongkar-bongkar sampai kapanpun. Sampai kapanpun aku gak bisa dibongkar-bongkar. Aku gak bisa dibuka-buka. Itulah rahasia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengobati rindu semua hambanya yang sudah kenal dan ingin memandang dirinya. Dijadikanlah oleh Allah seorang makhluk mulia yang menjadi tontonan alam semesta, yang menjadi pandangan alam semesta, yang menjadi imam alam semesta. Dialah Sayyiduna Muhammad, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Beliau adalah tontonan alam semesta, beliau adalah imam alam semesta, beliau adalah petunjuk alam semesta. Untuk apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu Allah menggerakkan kalau kita enggak lihat adanya gerak. Kita enggak bisa lihat Allah mendiamkan kalau kita enggak lihat diam. Kita enggak bisa melihat Allah merukukkan kalau kita enggak lihat orang rukuk. Kita enggak bisa melihat Allah mensujudkan kalau kita enggak lihat orang sujud. Kalau kita memandang makhluk yang takbir, yang baca Fatihah, yang rukuk, yang i'tidal, yang sujud, maka kita kenal ada orang yang mentakbirkan, ada orang yang merukukkan, ada orang yang mensujudkan. Walaupun dia rahasia, tapi sudah sanggup kita lihat dengan mata hati. Walaupun dia nggak bisa dibuka sampai kapanpun, dia masih bisa dipandang oleh mata hati yang tajam, yaitu orang yang ada iman, ada ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pilihan Allah, Rasulullah adalah Mustafa, Rasulullah adalah Mujtaba, Rasulullah adalah Habibullah. Ini yang menjadi tontonan alam semesta. Semua orang harus menonton Rasulullah, semua orang harus memandang Rasulullah, semua orang harus menjadikan imam bagi Rasulullah. Kenapa? Karena dengan Rasulullah kita tahu rahasia itu tadi. Karena dengan Rasulullah kita bisa mengetahui, meyakini, merasakan ada orang yang merukukkan, ada orang yang mensujudkan, ada orang yang menggerakkan, ada orang yang mendiamkan. Laulaka ya zinatan wujudi, tanpa engkau hai Rasulullah, tanpa sampian ya Rasulullah,
wahai penghias alam semesta, wahai pembungas alam semesta, tanpa sampian semuanya. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi. Takkan indah kehidupan ulun, takkan bagus kehidupan ulun. Ulun bisa bergerak, ulun bisa berdiam, ulun bisa berjalan, ulun semua tanpa engkau ya Rasulullah, tanpa engkau ya Habiballah. Wala taranna fi salati, dan ulun kada bisa membaca apapun dalam sembahyang dengan belagu, bebagus, bebaik tanpa engkau. Wala ruku'i wala sujudi, dan rukuk sujud pun kada bisa dikerjakan. Artinya kita ini bahan baku, batang tubuh kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, asal bahan bakunya kita ini nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perumpamaan sederhana, ini batang tubuh kita semua kan dari setetes air mani. Tahu air mani? Sperma. Sperma tuh iya mene itu iya sperma. Nah, maka sperma itu berasal dari batang tubuh sang ayah, betul? Maka masuklah ke rahim sang ibu, tembaknya oleh nang abah pakai meriam, masuk ke dalam guha sang uma, jadilah si anak, lahir 9 bulan 9 hari, bayi laki-laki atau perempuan. Ini bahan bakunya apa? Mene. Jadi semua mene. Yang di Masjid Jami semua mene. Mene. Iya, mene bisa baca kitab kan lucu. Ini bahan baku. Bahan baku zahir. Mene. Ujar orang dokter sperma, ujar orang nang beloloco supermi. Minum dulu nah. Iya. Nah, manakala kita merasa diri kita ini menek, apa yang kita banggakan? Kita ini menek, menek. Nah, minum lu menena. Apa yang kita banggakan? Nggak ada mene punya kelebihan, nggak ada mene punya keunggulan. Semua mene itu pasti bawa mahong. Iya, mene di selawar tapas urang, mene di baju tapas urang. Di mana ada mene nang di gaduh urang? Dada. Kalau yang mene ini jadi jimat. Ini bahan baku asal. Kemudian kita perlu tahu bahan baku asli, dialah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Rasulullah inilah bahan baku batang tubuh kita, zahiran wa batinan. Maka benar kata syair tadi, laulaka ya zinatal wujud mataba aishi wala wujudi. Jangankan kehidupan ulun, wujud ulun aja nggak mungkin ada tanpa bahan baku sampian. Kalau bahan baku sampian itu nggak ada, mana mungkin ulun ini ada. Bahan baku sampian itu kalau nggak ada, mana mungkin hidup ini jadi indah. Maka Rasulullah adalah abul arwah. Rasulullah itu tanpa sang ayah anak takkan lahir. Kayak apapun haratnya anak, terlahir dari seorang ayah. Paham? Jelas? Ini begamatan supaya masyarakat terutama Banjarmasin tahu sama Rasulullah, kenal sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, hingga kecintaan itu membuahkan ma'rifat
kepada Allah. Amin, amin, amin. Maka nur Rasulullah ini jadi tontonan alam semesta. Kalau mau menonton, tontonlah nurnya Rasulullah. Karena di dalam nur Rasulullah di situ nampak cerita Allah. Allah menggerakkan, Allah mendiamkan, Allah mendudukkan, Allah menjalankan. Semua cerita tentang Allah ada di dalam nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Jelas? Paham? Nah, kalau begitu kita ini semua harus terima kasih sama Rasulullah. Bahkan Nabi Adam bahan bakunya nur Rasulullah, Nabi Nuh bahan bakunya nur Rasulullah. Semua para nabi, semua para rasul itu semua bahan bakunya. Hingga mereka yang tahu asli dirinya, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain berharap, ya Allah, ulun berani copot pangkat ulun menjadi rasul, pangkat ulun menjadi nabi, ulun copot asalkan ulun jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua, bahkan Nabi Musa berharap dan selalu berharap siang dan malam, namun Allah nggak ngabulkan. Kerinduan beliau siang dan malam pun selalu menginginkan bertemu bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga manakala kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Musa pun bertemu di Baitul Maqdis ketika baginda Rasul menjadi imam bagi para nabi dan rasul semuanya. Inilah orang yang dia rindukan, inilah orang yang dia cintai, inilah orang yang selalu ingin bertemu. Kala itu pula berangkat Nabi ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit keenam. Diketuk pintu oleh Jibril. Siapa di luar? Jibril. Siapa yang beserta engkau? Nabi Muhammad. Dibukakan pintu. Kenapa? Sahibul langit datang. Karena langit ini punyanya Rasulullah. Nggak mungkin malaikat nggak bukai lawang. Karena yang datang ini ampunnya langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahan baku langit semua yang 7 dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu, ternyata di situ ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai kepada satu tempat yang Jibril sendiri nggak bisa ikut. Hanya Rasulullah yang ada dan bertemu melihat zat Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Turun ke langit ke-6. Allah kabulkan rindunya Nabi Musa. 9 kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, minta sama Allah kurangi lagi salat. Umat aku itu besar-besar, kuat-kuat, mereka enggak tahan, enggak mampu salat, enggak rajin. Umat engkau kecil-kecil, enggak kuat. Karena orang-orang barat itu, orang timur itu awaknya gono-gono, kita nih kucilak-kucilak. Coba kita tawaf itu nah, semenyan di bawah katiak Arab. Biar gonol kayak orang Indonesia nih halus kucilak. Dibari 5 kali sembahyang dalam sehari semalam, minta hak lawan Tuhan keringanan. Nabi ngomong, ulun sudah sopan. Pulang Rasulullah. Tapi Nabi Musa terobati rindu yang mendalam. Luar biasa. Nabi Musa begitu mengerti. Ini orang yang dicari. Ini orang yang dirindukan. Bertemu dengan dia sama bertemu dengan Allah. Melihat dia sama melihat Allah. Mencintai dia sama mencintai Allah. Karena ini adalah tontonan alam semesta. Walailatul wasli minka aidi. Bertemu Rasulullah hari raya setiap saat. Bertemu Rasulullah adalah Id. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, dari karena itu pujilah Rasulullah agar hati ini jangan lagi memuji diri. Sanjunglah Rasulullah agar diri ini tak lagi membangga-banggakan diri. Para pembaca maulid, qori-qori Al-Quran,
semua pelaku-pelaku kebaikan di alam semesta sadar diri bahan baku seorang ini siapa, agar kembalikanlah pujian itu kepada bahan baku yang asal. Kembalikan pujian itu kepada bahan baku yang asal. Tontonlah bahan baku itu agar pandangan nggak pernah berubah, pujian nggak luput-luput lagi. Luput kalau memuji diri, kalau memuji itu insya Allah nggak luput. Bahkan dengan memuji beliau sama memuji Allah, memuji beliau sama memuji Allah, menyanjung beliau sama menyanjung Allah, mencintai beliau sama mencintai Allah, mentaati beliau sama mentaati Allah. Ini model ceramah tahun baru juga. Alhamdulillah tahun baru tadi jadi kada bermakanan terkumpul manusia semenyaan mengharap syafaatnya Rasulullah. Jadi pas asyraqal itu cahaya-cahaya pun betimbulan seperti cahaya asli datang mencungul dan kelihatan. Dokum nang di luar tekipikan sampai ulun mau makan ada orang yang hendak melahirkan. Itu mungkin kekanaknya hendak melihat mercun juga. Kira-kira penasarannya situ bayi nak melihat mercun juga. Kita perlihatkan kegembiraan kita karena kedatangan Rasulullah. Kita perlihatkan kehimongan hati kita karena kedatangan baginda Nabi. Karena ketika kita memuji Rasul, Nabi datang. Ketika menyanjung Rasul, Nabi hadir. Ketika asraqal mahallul qiyam, ketika berdiri Rasulullah cungul. Kita perlihatkan kegembiraan kita. Puang, semua gembira. Wah, kadang-kadang gembiranya melihat mercun. Mbah, bayar kada? Nukar kada? Kita perlihatkan farah was surur. Kita perlihatkan muka kita, hati kita, perbuatan kita untuk menyambut Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami. Wakhtafat minhul buduru, hingga tenggelam semua bintang karantika cahaya-cahaya yang lain saat datangnya bulan purnama. Mislah husnik ma ra'aina, seumpama ketampanan sampian ya Rasulullah, ulun kada pernah melihat. Hanya sampian yang paling tampan di alam semesta. Allahumma salli wa sallim alaih. Mislah husni wajhik ma ra'aina qattu, selama-lamanya, seumur hidup. Ya wajhas surur, wahai muka yang selalu menampakkan kegembiraan, dan bila dipandang orang yang memandang pun ikut gembira. Asyaraqal badru alaina, telah datang bulan purnama, telah datang matahari bersinar di alam semesta. Siapa bulan purnama? Siapa matahari yang digambarkan oleh syair-syair Arab? Dialah Sayyidil Wujud, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita mudah-mudahan kita menambah-nambah kecintaan kita kepada baginda Rasul, menambah-nambah puji-pujian kita kepada baginda Rasul, karena beliau aslul asya, asal bahan baku kita. Tahu diri dong, tahu diri dong. Bakti kepada kedua orang tua yang melahirkan kita berasal menek ini dari sidin, itu sudah luar biasa diperintah. Sampai doa di setiap sholat, bahkan disuruh habis sembahyang diperintah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kalau bisa habis salat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, atau dalam sujud terakhir Rabbighfirli wali. Ini kenapa jadi dimintakan kuitan ini supaya diampuni, diberi rahmat? Ini abah kita. Tanpa beliau kita nggak akan cungol. Kenapa? Ini mene abah.
Iya kan? Ini mene abah. Kita nggak ada. Ini mene abah. Ikam mene abah ikam. Semua mene abah ikam. Jadi nang ada nih abah. Nggak ada anak. Ujuk. Iya, betul. Yang ada abah, nggak ada anak. Kenapa? Ini mene siapa? Ikam mene siapa? Mene kai. Mene abah. Kalau ini mene abah, ini juzuknya abah, bukan kita. Kita nggak ada. Yang ada hanya cerita abah, nggak ada cerita kita. Itu baru orang tua yang menyebabkan kita lahir, abah kita. Kita disuruh Rabbighfirli wali walidayya. Apalagi Sayyidil Wujud yang menjadi asal bagi diri kita. Wajar kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bahkan diwajibkan di dalam salat sebagai rukun daripada salat. Kenapa? Ini abah asal, ini abah asli. Kalau Rabbighfirli disuruh bacakan kita doa untuk abah, maka abul arwah, asal semua diri, asal semua alam. Kita juga disuruh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahkan diwajibkan dalam salat sebagai rukun salat. Kita ngerti itu, kita harus paham itu. Kita harus memahami kenapa Allah perintahkan salawat di dalam salat. Padahal salawat itu berhubungan dengan makhluk, sedangkan sembahyang itu untuk mengingat Allah. Kenapa ketika sesuatu yang harusnya mengingat Allah dibuat makhluk? Kenapa? Karena memang tanpa ini kita nggak ada, tanpa ini kita nggak cungol, tanpa ini kita nggak bisa rukuk, nggak bisa i'tidal, nggak bisa sujud. Wajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini supaya kita semarakkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bulan Maulid aja. Bulan Maulid hanya bermulut. Itu kan pas 12 Rabiul Awal aja juga Maulid. Ada tiap hari, tiap malam, tiap siang, tiap pagi mau pernikahan Maulid. Iya, mau arisan Maulid. Puji Nabi, kapan kita bisa lepas dari memuji Nabi? Kapan? Nggak ada. Karena semua ini berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan baras, nasi, duit, awak kita seikungan ini berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan paham berataan. Mudahan ngerti berataan. Nah ini kembali tadi, pujilah Allah, pujilah Rasulullah. Memuji Rasulullah sama memuji Allah. Apabila itu, maka mudah-mudahan negara kita, negara yang benar-benar diturunkan Allah rahmat. Yang kedua, terkhusus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita orang Islam bisa TK-TK di Al-Quran itu bisa mengolah pelajaran baca huruf Al-Quran. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan O, A, I, O. Kelas berapa? Kelas 0. TK, taman kanak-kanak. Ba di atas Ba, ba bawah Bi, ba depan Bu, ba, Bi, Bu. Ta di atas Ta, ta bawah Ti, ta depan Tu, ta, Ti, Tu. Halus lagi sudah. Dan tidak akan diterima masuk SD kalau nggak bisa baca huruf Al-Quran. Jadi orang semua jadi bisa baca Al-Quran. Jangan hanya bisa menyanyi aja, jangan hanya bisa ini kekanakan nih joget 25 dah apa 25 kan 29 25 Nela pacul saya sengot palsu nah pelangi ciptaan Tuhan. Ujar apa pemulaan lagunya tuh Beb Bahari Beb? Ada tapi ingat gimana? Kalau sekolah kelas 0 Bang. Apa ya? Ayo. Nah ada hafal. Yang kedingat apa lagu? Nah
pelangi pelangi. Bintang kecil, bintang kecil di langit yang mendung. Banget biru lah. Amat saikung. Amat banyak. Menghias apa? Angkasa. Itu jadi syarat orang bisa mengaji dulu. Jadi halus lagi belum SD sudah bisa ngaji semua. Nggak bisa diterima SD kalau nggak masuk apa bisa baca Al-Quran. Jadi semua artinya SMP, SD, SMP, SMA, SMU sekarang lah, AU sudah bisa ngaji. Ini SD nggak bisa ngaji, SMP nggak bisa ngaji, SMU nggak bisa mengaji. Ya Rasulullah, mana mulut punya nur? Nggak ada. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Paling punya bagus bacaan, tak paling hayya 'alas shalah. Tes 1 2 tes ya. Indah disalahkan. Suruh jadi imam nggak ada bisanya. Lulusan SMA ada bisa jadi imam. Ya Allah, jadi jenang kuitan nak abah menyekolahkan mulai SD, SMP, SMA. Sekarang ikam gono. Coba bang jadi imam. Ada bisa deh. Kenapa jadi kada bisa? Maka sakulah. Kenapa kada bisa? Kada bisa jadi bang baik. Ajit tes dulu. Sembahyang apa bah? Ini sembahyang apa nih nih? Sembahyang maghrib jenang abah. Nah anak ini suah jua pang turun ke masjid ke langgar cuma ngaran kada bisa tadi pang. Ada juga ingatan ratakan sap ujar. Abah aja sekong jadi makmum ratakan sapnya tai sudah rata. Sekongan aja kuitan jadi makmum. Allahu Akbar. Mana kuitan? Alhamdulillah linang kuitan. Bisa sembahyang takbir ini nang ko ulah bauyuh balapah bamamalaman ko maulah lawan biniku di dingin hari mandi wajib. Alhamdulillah tercapai cita-citaku. Aku semalam maulah juga tapaluh-paluh berharap jadi orang soleh. Allahu Akbar. Menang abah. Allahu Akbar. Hadanginya oleh abah. Kasing timbulan bacaan. Oh kalau membaca doa iftitah nih. Tapi 5 menit dah. Petehah kada. Hah? Nah. Dia mungkin anak nih. Nah abah nih lo penasaran nih. Petehah. Jadi jenang anak. Orang ada bisa disuruh, Kada bisa SMA, kuliah sudah kada bisa jadi imam. Ya Rasulullah, maka orang Islam harus seraba bisa. Jangan becucuntan berampok aja nang bisa. Jadi imam bisa, muadzin bisa, mimpin tahlil bisa. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mampihi kada bisa. Ya namanya tawing tuh gancang-gancang ampihon kada bisa mampihi. Nah ayo nih harusnya paling kadang yang penting-penting jatah padusah nang mbak apa gunanya sekolah SD itu sampai kelas 6 tuh berapa duit habis?
SMP pulang berapa duit habis, SMU berapa duit habis, kuliah berapa duit habis, suruh jadi imam kada bisa. Ya Allah, maka sakulah boleh kerja jam 4 sore. Aturannya tuh alim besar, orang kada kegampangan mulai pagi turun abah guring lagi memadar turun dahnya bulik abah harus datangan lagi. Aturannya mensawat lah, SD 6, SMP 3, SMO 3, berapa tuh 12 tahun, alim besar. Ini bapijim kan bisa baca kitab, alim gono. Kuliah pulang mulai semester 1, semester 2 sampai penggaris. Ya Allah, alim gono ini aturannya. Ini pian jadi imam, kepala aku sakit di sini. Ay, pian aja jadi imam, gigiku tapi ada lagi gigiku. Si kong pulang pian jadi imam, anu kacamata aku tak tinggal. Apa hubungannya imam lawan ketemu? Kenapa karena bila tertinggal kacamata kok jadi imam lah? Sembahyang duhur aja ada wani jadi imam. Allahu Akbar, terpaksa juga jadi imam. Oh mak sujud hilang ngaran jamaahna lawas, ada enang bangkit hilang. Pengumuman imam hilang. Ayo anak kita tuh suruh mengaji napak julung Quran, bisanya apa? Latin. Ziarah ke kubur abah Latin, ziarah ke kubur umak Latin, ziarah ke kubur nini Latin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asiin. Nyayanya yeh a s i i n. Lalu ya asiin. Ya asiin surah mengapa? Di Quran cari di Quranan adalah surah ya asiin. Kurang Yasin han ya nangger almarhum guru baharita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa nyalatin han. Nih aturannya nang SD, SMP, SMA bisa menulis Arab. Bulan, mata, hari. Syukur juga biar na tulisan beh, wow, lam, alif, nun, bepaket semuanyaan, wapak. Orang berait kalau balawan wow, ya kalau lam lawan alif nun jadi bulan. Itu lah ada ba wow lam alif nun. Apa bacaannya nang bulan gini? Ini wapak makai lain bacaan, ini wapak. Ayo sekarang nanti di akhirat mati kita, anak datang tanpa adab, mana abah undajinya? Kenapa nak? Wani ngikam lana kok. Semalam ikam sujud penyambah becium lontangan kok. Abah unda mana abah unda? Bungo banan itu. Kenapa jadi nyemet abah bungong? Gara-gara pian bahelun ke neraka. Ayo kenapa jena abah? Gara-gara unda ke neraka. Semalam ulun dija masuk kubur pukul 5 karnakir sudah. Pian 60 kara. Melajari wudhu kadalon ulun, melajari sembahyang kadalon ulun. Tahulah pian ulangan di kubur tuh kada dabab nang CO2. Kada nang ada berapa rukun wudhu. Pian harus melajari memadahkan dah ada suah ulangan di kubur tuh itu. Serada utak pian nih. Tahu mencicir aja gawian nih. Sumpahinya oleh nang anak. Kada begaduh lagi. Apa anak masuk neraka? Abah hendak kiau dinya. Abah ini selangkah lagi nih. Bidadari menjatai sudah. Abang lo jam melekat. Tuh anak kau bekiau.
iya nambah bulik tak kenapa iya tak ya Allah bodoh adalah membasuh dahi adalah kadada ini gawian hari-hari kada dalam bisanya sudah SMA Allahu Akbar sekarang terus berkembang masuk WC ada bacaannya batis bedahulu apa mun ada mun kadada apa nanti dahulu akan belak kanan lagi kadada batis kirinya orang kayak itu batis kiri mun ada nah mun kadada wassalam keluar batis kanan mun ada amun kada ingat misalnya masuk jamban beduhulu batis kiri kedingat keduhulu batis kanan berarti kan kada nur di batis batis ini menuntut bahan baku kita ini menuntut kalau masuk WC batis kiri karena unda punya gawian kayak itu karena unda punya perbuatan kayak itu bahan baku batisnya unda maka kiri akan beduhulu pang beduhulu kanan astagfirullah dalam WC buritnya anak berak bakal keluar pas orang berpikir anak keluar tuh mencagar darurat masuk kayak sudah kenapa jadi memikirkan kanan kiri ini ayo aja kada bisa mana kanan mana kiri jelas kita hendak jadikan mata kita nur, hidung kita nur, mulut kita nur, telinga kita nur, semua batang tubuh kita nur. Pisang inura wa fi basari nura wa fi wa nura nura wa nura. Mudahan. Nah, itu aja kada bisa. Apa tadi tatamatan SMA nih? Apa doa masuk jamban? Baketok ini. Kenapa jadi baketok? Karena ulun suhajinya membuka jamban pas mama nang bahira. Jadi bacaan masuk jamban beketok kenapa jadi beketok tulisannya pun di lawan jamban tuh bila masuk jamban ketok beduhulu nah itu pembacaannya jauh-jauh nang betah bapak beulah anak kenapa bacaannya ya Allah dua laki bini hanya malam pertama kawin ujian nang bini yang apa ya bacaannya beulah anak Allahumma hdini biman hadait nang laki ini menjawab ujian nabi ini salah yang kada bagus dan kada bujur bacaannya mbah napa rabbu firli warhamni wajburni warfa'ani warat bungu berdua SMA lulus nih musupannya kuliah lalu kawin kayak apa yuk jadi jaring tuha nak imam pian jebay ambil berkat ikam nakai ikam abahnya hendak melihat ikam minan tu abah imam kada boleh bahaya bapaksaan kayak itu pian meja tuha ikam hinggi subuh 4 rakaat iya ya pak ya Rasulullah tonton bola kopi sini nak kenang apa lawan bebiniannya kayak apa malam tadi runtuh baik dah gunung hancur dikusasai lagi orang pecah gunung dah subuh 4 rakaat hendak kada jadi dia gunung hancur sudah rumput tak kusasai hendak menjadi adalah sembilan subuh 4 nah mudah-mudahan ayo kita berharap di masa-masa akan datang ketika itu harus tamat bisa Al-Quran jadi masuk SD harus jadi jangan masuk SD ayo baca Quran dulu nah lalu bisa bertahan amunnya kada jadi syarat lalu kada bisa
Tapi paling kadang ini di rumah tuh nalajari wah ini banyak kejoloti ketika Al-Quran yang sekolah sore itu nah. Orang yang melajari Quran adalah orang yang paling hebat di muka bumi. Jangan pernah kita beranggapan membayari duit itu membayari upah, karena upah mengaji, melajari Al-Quran gak ada dinilai dengan dunia bahkan oleh surga sekalipun. Jangan pernah menganggap 100.000, setengah juta, sejuta ngasih guru yang mengaji upah sidin melajari. Jangan pernah menghinakan Al-Quran dengan keduniaan. Surga sekalipun gak bisa membayar dengan satu huruf Al-Quran. Kita hanya bersedekah, selesai. Kalau kawa tuh karena anak kita nang halus teh belajar TK culungi duit 2-3 ribu bulik karena anak lah bila bersalaman lon ibu lon bapak nah cium tangan sidin jolong duit batu nang guru tadi melihat 2000 jaka hajar. Guru mengaji kok merasa haraga melajari mengaji dengan uang. Jangan pernah guru mengaji pun menganggap hebat uang dengan pendidikan mengaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Lapah berduduk berdiri. Waktu kegampangan membacakan kitab nih pinggang pada rata. Menrata kata kau rukuk. Nah jadi Quran dibaca dan menunjuki hamba-hamba Allah ke jalan Allah. Ya ini tadi sama-sama kita. Alhamdulillah berkat hadir di majelis kita tahu Allah, kita tahu Rasulullah. Kita sanjung, kita agungkan Allah dan kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berusaha kita melarang orang berbuat jahat, menyuruh orang berbuat kebajikan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Barakat muntung kita tahu dan kau berpender untuk menyampaikan hajat kita ke orang. Coba menyamuntung nih kada dibari Tuhan kayak apa anak makan bapak dah, anak makan tuh bapak dah kayak apa bisa salah paham ya lah. Misalnya kan anak sembahyang muntung kada debisi. Jadi jangan sekong no. Kada bisa bependernya bertahan. Kada nang pahamnya. Ya nang kesah orang bahari sambil bergaya bahwa nikmat muntung itu luar biasa. Jangan laki. Di pasar nih. Nang bini di rumah jangan bini. Di rumah di pasar tuh pas di muhara lawang pasar tuh nah kadang nang apa pang nang laki ini minta tukarakan utas di pasarnya di muhara lawang pasar tuh nah masuk kayak nang laki lo nami apa aja nang bini di rumah jangan bini di rumah di rumah enggak ya jadi sini jangan laki di rumah nang bini itu aja salah paham. Ayo nang laki minta tukarakan utas di pasar ya mak tapi bapandir kada bisa Allah beri nikmat mulut kada kegampangan. Coba orang bisu sama bisu ngalih kalau bapandir mana ikam paham? Ikam berdosa bisok kakanakan hanya bisa berpandir tuh gini ikam nyawat pecawat ini nyambat pesawat tuh pecawat kecuali nang patu siang malam bakawan inya hanya mengerti bahasa inya mentang bebaja berdapat long kakanakan tuh bisa bingung kenapa aja kita inya kada paham bahasa kita kada paham bahasa inya. Ayo itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Halabiu lahir dengan bahasa Halabiunya, orang Banjar lahir dengan bahasa Banjarnya, orang Amerika lahir dengan bahasa Amerikanya. Enggak ada bayi dididik dalam bahasa Amerika ketika lahir di Amerika. Adalahnya belajar good morning, datang ke Banjar good morning, oh bocor karena di got banyak nang kuning.
Pernah nggak orang kekanakan itu belajar? Tidak pernah. Allah punya kuasa bahwa lingkungan mempengaruhi akan keadaan dan kehidupan. Ayo, lahir di Perancis bisa bahasa Perancis. Oleh karena itu Rasulullah ketika lahir dibawa keliling dunia agar bisa bahasa seluruh dunia. Sebentar lagi peringatan dibunuhnya Sayyidina Husain, seorang dzurriyyat Sayyidil Wujud, cucu oleh Rasulullah. Beliau wali, beliau cucu Rasulullah, beliau kasyaf, beliau tahu kapan beliau mati, beliau tahu kapan hari beliau mati, beliau tahu kapan beliau dikeluarkan darah dari batang tubuh beliau, beliau tahu kepala beliau bakal dipotong. Dari karena itu menjaga tanah suci yang haram, tanah haram yang suci, beliau rela keluar dari tanah haram menuju Karbala demi agar tanah haram jangan pernah dikotori oleh darahnya beliau. Allahu Akbar. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh itu, siapa yang menyakiti itu nanti berurusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Rasulullah, kasyaf, tahu kapan matinya, kayak apa matinya, dan semua teman-teman beliau, tolong pian jangan keluar karena bila pian keluar meninggal mati. Enggak apa, enggak ada yang tahu rahasia. Beliau pilih di luar tanah haram. Kenapa? Kada hendak mengotori dengan darah beliau tanah sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu 10 Muharram itu disunatakan puasa aja, cari karena fakir miskin, anak yatim, julungi 5.000 ke 10.000 seorang, pusut kepalanya, jangan bejuhun. 10 Muharram itu hari apa? Nah, silaturahmi, puasa, lalu orang bahari bersedekah, lalu sambatannya bubur, selamatan aja, jadi dibagi-bagi, dimakan-makan gitu. Nah, kedusah bubur asurat nasi samin ka masakakan, ya Allah, atau duit nasi kong 1 juta, ikhlas mana menerima. Dikasih itu dulu lah, karena keasikan sampai subuh. Kan guringin aku nang kauyuhan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.